Selamat malam ibu-ibu, salam sehat buat kita semua. Kita tetap masih bersyukur ya bisa persekutuan walaupun melalui WA Group ini. Nah ibu-ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh belajar sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan ini boleh menerangi kami, sabda Tuhan boleh menuntun kami, sabda Tuhan boleh memberkati kami. Dan tolonglah kepada kami ya Tuhan, kami dapat melakukan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambilkan dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Demikian saya bacakan. Ulangan pasal 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu itu semuanya. Bapak Ibu, berapa usia kita saat ini? Saya percaya bahwa usia ibu-ibu semua lebih dari 50 tahun. Ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Nah, kalau kita ditanya apa yang menjadi cita-cita kita? Apa ibu-ibu? Ada yang ingin menjadi penginjil sampai di luar pulau, ada yang mau kuliah, ya, jurusan kedokteran misalnya, ya. Tapi ada juga loh ibu-ibu yang sudah usia 60 tahun lebih, mereka mulai belajar dan mereka oke, ya, mereka berhasil apa yang mereka cita-citakan. Tapi biasanya orang yang sudah usia 70 tahun, apalagi ya 70 tahun lebih begitu ya, kalau ditanya apa cita-citanya, mau sekolah, mau kuliah ya, wah sudah telat ya. Nah, walaupun kita semua pada umumnya usia kita sudah lanjut ya, dan rasanya tidak mungkin untuk bisa sekolah atau kuliah seperti cucu-cucu kita ya. Tapi sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan di usia yang sudah makin senja ini ya. Tentu berbeda dibandingkan dengan cucu-cucu kita yang mereka masih mempunyai waktu kesempatan yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, ibu-ibu, aduh lupa terus ini ya. Tapi ibu-ibu, kita ini sebetulnya mempunyai sesuatu yang indah walaupun kita sudah sangat sedikit kesempatan kita untuk meraih masa depan atau cita-cita kita ke depan. Tapi kita sebetulnya mempunyai sesuatu yang sangat berharga dan ini bisa kita berikan kepada anak cucu kita dan itu akan menjadi berkat sebetulnya. Tapi seringkali kita untuk melihat masa lalu kita itu berbagai macam ya. Artinya adalah bagaimana tergantung dari orang tersebut ya. Kita punya usia 60 tahun ya, berarti kita itu sebetulnya punya pengalaman selama 60 tahun.
Ibu-ibu usianya 80 tahun sebetulnya sudah mempunyai pengalaman yang begitu lama ya, pengalaman selama 80 tahun. Nah, ada orang yang mempunyai sikap seperti ini di dalam menyikapi masa lalu tersebut. Yang pertama, ada yang cuek dengan masa lalunya. Karena apa? Sudah tidak mau berpikir tentang masa lalu. Wes ndak urusan. Masa lalu ya masa lalu ya. Ngapain harus diingat ya. Seperti itu. Yang penting pokoknya sekarang gitu. Jadi begitu cuek dengan masa lalunya. Tapi juga ada tipe orang yang menyembunyikan masa lalu. Mengapa? Mungkin mereka malu karena pernah terjadi aib menimpa dirinya. Ya, atau mungkin juga dulu dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang miskin, begitu ya. Jadi menyembunyikan masa lalunya. Ada juga tipe orang yang menyesali masa lalunya. Kita dulu telah menyia-nyiakan kesempatan ya, atau telah membuat keputusan yang keliru. Jadi merasa bersalah. Jadi menyesali masa lalunya. Tapi juga ada orang yang punya tipe yaitu membenci masa lalu. Mungkin mereka dulu dipermalukan atau mungkin pernah diperlakukan kejam atau mungkin merasa diri korban ketidakadilan, pelecehan misalnya ya. Jadi begitu membenci dirinya, begitu rupa. Tapi juga ada tipe orang yang mendewakan masa lalu. Dulu hidup dalam kemudahan, ya, hidup dalam berkelimpahan, dimanja oleh orang tuanya, dicukupi segala kebutuhannya, ya pokoknya berlimpah. Kemudian merasa, waduh alangkah enaknya kalau bisa kembali seperti dulu atau seperti waktu itu ya. Jadi begitu mendewakan masa lalu. Ada juga tipe orang yang mensyukuri masa lalu. Apapun yang telah terjadi, namun sudah kita lewati semuanya itu. Ya, kita lewati dengan selamat sampai saat ini. Nah, kita tinggal bersantai ya, kita mensyukurinya. Tidak seperti itu. Tapi juga ada tipe orang yang membuahkan masa lalu. Loh, kok membuahkan masa lalu itu bagaimana? Ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan atau menghubungkan apa yang dulu terjadi dengan apa yang sekarang bisa kita lakukan. Jadi kita memetik hikmah dari masa lalu, dari suka duka masa lalu. Selama 70 tahun, selama 80 tahun ini ya. Kita mengambil hikmahnya di masa sekarang ini. Nah, rupanya membuahkan masa lalu itulah yang dimaksud oleh Musa ketika ia berpisah dan berpesan kepada umatnya. Itu yang kita baca tadi di dalam
Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9 tadi saya bacakan lagi, dikatakan seperti ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu itu semuanya. Jadi umat Israel pada waktu itu diingatkan atau diminta oleh Musa untuk ini pengalaman di masa lalu, masa senang, masa tidak suka, ya, masa suka dan duka itu supaya ini justru diceritakan kepada anak cicitnya. Jadi supaya diambil hikmahnya begitu ya. Dan ini menjadi bahan reflektif bahan refleksi bagi umat Israel, supaya pengalaman ini diceritakan kepada anak cucu cicitnya begitu ya. Kepada cucu cicitmu ceritakan pengalaman suka dan dukamu. Ini menjadi pelajaran yang indah bagi umat Israel dan juga bagi anak cucu dan bahkan cicitnya. Nah, ibu-ibu, ternyata pengalaman ini bisa pengalaman masa lalu pun itu akan membuahkan hal-hal yang baik bagi anak cucu kita. Pernah enggak ibu-ibu misalnya mendampingi cucu-cucu, kemudian menceritakan pengalaman waktu itu ya, dan bisa diaplikasikan pelajaran yang baik untuk masa sekarang. Tentu maksudnya bukan membandingkan ya, bukan membandingkan wah dulu kalau emak ya, dulu kalau mama sekolah itu jalan kaki ya 10 km ya, sekarang kamu kok enggak mau seperti itu ya. Tentu tidak seperti itu cara menyampaikannya, tapi bisa diceritakan dulu. Walaupun emak itu kalau sekolah ya, misalnya sekolah itu harus jalan kaki 5 km sampai 10 km, itu pun juga dengan sukacita, rasanya seneng ya. Apalagi misalnya menceritakan ya, dulu saya senang dengan pelajaran olahraga misalnya ya, ini diceritakan kepada anak-anak. Saya kira itu sangat bermanfaat ya, dan memberkati mereka. Jadi ibu-ibu, walaupun kita ini mungkin untuk mencapai cita-cita ke depan itu mungkin tidak seperti pada waktu kita masih remaja, masih muda, tapi kita punya pengalaman yang lampau sekian puluh tahun ini bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Bagaimana kita pengalaman melayani Tuhan misalnya ya, bagaimana pengalaman pada waktu atau pada saat kita menghadapi kekurangan dan Tuhan mencukupkan. Nah, itu bisa diceritakan, bisa disaksikan kepada anak cucu kita, dan itu akan memberkati. Jadi Bapak Ibu-ibu, mari kita mengisi waktu kita ya untuk juga menghargai masa yang lalu. Itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, kepada anak cucu kita. Nah, kemudian
hari-hari kita, apa yang kita lakukan. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita 10 tahun lagi, ya. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita 20 tahun lagi. Yang jelas bahwa kesempatan kita ke depan itu tinggal sebentar dibandingkan dengan waktu yang sudah kita lewati. Ada yang punya komitmen setiap hari itu menulis cerita, ya. Kesaksian dari Bapak Andar Ismail di dalam bukunya itu, ya, seri Selamat itu, dia setiap hari itu menulis, ya, menulis cerita itu berangkat dari pengalaman masa yang lalu. Dia tulis, kemudian dia kembangkan, begitu rupa. Nah, mungkin ibu-ibu juga bisa loh, ya, menulis walaupun mungkin hanya satu paragraf, mengingat pengalaman masa lalu, kemudian disyukuri, ya, kemudian ditambahkan ayat-ayat firman Tuhan, kemudian dibagikan kepada anak cucu, ya, bisa saja seperti itu. Atau mungkin juga setiap hari punya komitmen untuk mendoakan keluarga, untuk mendoakan teman-teman, ya. Atau mungkin juga setiap hari punya komitmen untuk membaca Alkitab yang lebih rutin begitu dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Atau mungkin juga ibu-ibu punya komitmen menyapa 10 orang misalnya dalam WA pribadi, misalnya say hello atau memberikan kata-kata penguatan misalnya. Nah, itu sangat berarti. Jadi ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kita, berbagi apa yang kita alami di masa yang lalu, dan juga kita tetap mengisi waktu kita, ya, setiap hari tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali, ya, menguatkan kita, dan jangan merasa putus asa, jangan merasa mandek, ya, karena usia kita sudah makin lanjut. Tetap semangat dan menjadi berkat. Amin.